Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Chef Adi di channel Chef Adi, indahnya berbagi ke sesama. Pemirsa yang baru saja menemukan channel ini, mari kita berteman dan bersilaturahmi dengan mensubscribe channel ini, agar channel ini semakin bersemangat dan semakin berkembang membagikan resep-resep dan tips-tips yang menarik untuk kalian semua. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengawetkan makanan agar bertahan lama. Tentu Anda semua akan menjawab di dalam kulkas, di dalam freezer, itu jelas sudah pasti. Tetapi bagaimana cara kita mengawetkan suatu makanan di luar kulkas, di luar freezer, tetapi bisa bertahan lama? Ini biasanya bagi Anda semua untuk bepergian perjalanan jauh, misalnya 2 hari, 3 hari untuk menempuh perjalanan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengawetkan makanan tetapi di luar ruangan atau di luar kulkas. Yaitu kita harus menggunakan vacuum sealer. Hal yang sangat penting diperhatikan di dalam kita sebelum kita membeli alat vacuum sealer adalah cara kerjanya atau jenis atau model speknya, karena ada vacuum sealer yang bisa menggunakan hanya dengan satu plastik. Nah, tentunya Anda semua nanti kerepotan cara mencari plastiknya karena di toko plastik belum tentu menyediakan. Jadi yang paling efektif adalah Anda harus memilih jenis vacuum sealer yang bisa fleksibel atau semua jenis plastik vacuum bisa. Nah, ini cara yang efektif dan cara yang sangat praktis. Jadi Anda tidak terlalu ribet untuk mencari jenis plastik. Oke pemirsa, langsung saja kita praktek atau langsung saya tunjukkan dengan alat seperti apa dan bagaimana cara asas kerja alat ini. Oke pemirsa, ini saya barusan membeli alat vacuum sealer merek Powerpack serinya DZ28SE. Bisa terlihat pemirsa, DZ280SE ini mampu untuk memvakum makanan jenis basah ataupun kering. Jika Anda membeli yang serinya hanya DZ280A, maka itu hanya untuk makanan kering-kering saja, seperti misalnya ketumbar, misalnya kemiri, atau snack-snack, kerupuk dan lain-lain. Tetapi jika Anda membeli yang serinya di belakangnya ada SE-nya, itu fleksibel, bisa untuk makanan basah maupun kering, misalnya seperti bandeng presto, sambal dan lain-lain. Oke, mari kita bongkar, kita buka dalamnya seperti apa dan bagaimana cara asas kerja ini dan bagaimana cara penggunaan alat ini. Mari kita langsung lihat dan akan saya perlihatkan, dan nanti akan saya testimoni tahan berapa lama di luar ruangan, mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 4 hari nanti akan saya uji coba. Pemirsa, setelah bandeng saya presto, saya akan menguji coba. Ini saya potong-potong karena hanya untuk uji coba, jadi saya potong kecil-kecil. Ini ada menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama ini akan saya goreng selama waktu 24 jam ya. Nanti akan saya goreng hasilnya bagaimana, apakah masih enak atau sudah berubah rasanya. Ini nanti akan saya goreng hari kedua, ini akan saya goreng hari ketiga, dan seterusnya keempat dan kelima. Bagaimana hasilnya, apakah dalam waktu 5 hari masih bisa bertahan enak atau hanya bertahan 3 hari saja atau 4 hari. Mari kita buktikan. Ini nanti saya goreng, ini sudah 24 jam nih. Nanti akan saya goreng yang berlabel tanda nomor 1. Kita coba, langsung kita coba, kita goreng untuk testimoni yang ke-1, hari yang ke-1, bagaimana hasilnya. Kita goreng dulu sampai matang.
lalu kita coba makan ya. Sudah goreng, oke, kita uji apa masih enak di hari ke-1. Saya cicipin dulu. Alhamdulillah, ternyata di hari 1 lolos, masih benar-benar enak, belum menampakkan rasa yang berbeda, masih benar-benar fresh. Oke, lolos ya hari pertama, hari ke-1. Besok kita uji hari yang kedua ini, besok hari kedua, 2 hari. Kita memasuki hari kedua. Ini label 2 akan saya goreng, nanti bagaimana hasilnya. Ini yang lain-lainnya nih, yang ketiga, keempat, dan kelima. Ini nanti berarti yang saya goreng yang kedua. Testimoninya gimana, apa masih enak 2 hari di luar kulkas atau di luar ruangan. Oke, kita buktikan, langsung kita goreng. Kita tunggu sampai kering, langsung kita santap. Bagaimana rasanya? Mudah-mudahan masih enak ya. 2 hari di luar kulkas. Bandeng sudah dingin, oke, langsung saya cobain rasanya. Saya cuil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 2 hari masih enak, aromanya juga masih seger. Benar-benar masih enak, 2 hari di luar ruangan ya. Simpulannya jadi 2 hari di luar kulkas masih enak, masih belum menampakkan rasa yang aneh-aneh atau rasa yang perubahan taste, belum ada. Ini masih enak, masih gurih. Kita lanjut besok hari ketiga. Nih besok yang akan kita goreng. Kita memasuki hari yang ketiga, uji coba bandeng presto vakum. Ini yang label nomor 3, ini akan saya goreng pada hari ini. Langsung saya testimoni bagaimana rasanya. Oke, langsung saya buka, langsung saya goreng dan saya cicipi. Kita goreng ya, kita nantikan apakah di hari ketiga ini masih benar enak, masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Kita harus uji coba dulu, kita goreng sampai matang, lalu kita tester ya. Ini untuk bukti atau untuk pembuktian, benar enggak dengan alat vakum ini mampu bertahan 2 hari atau 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. Ini setelah saya vakum kemarin, ini bandeng saya taruh di luar tanpa saya kulkas, tanpa saya freezer, hanya saya biarkan di luar begitu saja. Kita tunggu ya sampai kering, sampai matang, nanti kita cicipi hasilnya bagaimana. Oke pemirsa, ini sudah matang ya, bagian kepala hari ketiga. Saya cicipi apakah masih enak. Kalau dilihat sih tetap masih enak, aromanya juga masih panas ini, kemudian kalau langsung dimakan sih maknyos sahilate. Alhamdulillah, benar-benar masih enak di hari ketiga ini pemirsa. Padahal ini di luar kulkas loh, ini 3 hari loh. Kalau tanpa divakum udah seperti apa ya 3 hari, udah berjamur kali ya. Nah, ini benar-benar masih enak, gurihnya, aroma rempahnya itu masih sangat terasa kayak seperti fresh. Ini benar-benar enak. Oke ya, kesimpulannya di hari ketiga benar-benar masih enak. Saya
menyatakan 100% masih enak. Ini saya lahap sekali makannya karena masih benar-benar enak sekali. Rempah-rempahnya, bumbunya, aromanya semua masih fresh, enak sekali. Oke, menurut saya sudah cukup jelas ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dengan alat vakum di hari ketiga masih benar-benar fresh, masih benar-benar enak sekali. Kita lanjut di hari keempat, bagaimana hasilnya kita nantikan. Ayo besok ke hari keempat langsung saya goreng, lalu saya testimoni lagi. Pemirsa, kita memasuki hari yang keempat ini ya, testimoni hari keempat. Ini yang saya janjikan kemarin, bagian ekor akan digoreng di hari keempat. Ini saya siapkan minyaknya biar panas dulu, lalu akan saya goreng dan akan saya cicipi apakah masih layak 4 hari di luar kulkas, apakah masih enak. Oke, kita nantikan ya. Sreng, kita goreng. Bagaimana setelah nanti kita goreng ini ya. Mudah-mudahan harapan saya 4 hari tetap masih enak. Tunggu sampai kering, lalu kita cicipi apa masih enak. 4 hari sudah memasuki 4 hari, 24 jam kali 4 ini ya sudah semenjak saya vakum. Saya kemarin vakumnya jam 11 malam. Ini sudah jam 11 malam, 4 hari saya goreng. Bagaimana untuk hasilnya? Oke pemirsa, ini sudah saya goreng dan sudah dingin ya. Coba bismillahirrahmanirrahim saya tes. Alhamdulillah 4 hari pemirsa di luar kulkas loh, masih enak loh, benar-benar masih enak nih. 4 hari masih enak, belum ada rasa bau-bau yang menyengat ataupun rasa ketut-ketut, itu belum nampak. Jadi ini hari keempat saya menyatakan lolos. Nah ini yang untuk hari kelima, apakah masih enak? Ini saya juga ragu karena apa? Proses vakumnya ini kurang kenceng ini pemirsa, ini bisa dilihat ya, ini kurang kencang, ini masih ada rongga udaranya. Jadi kemungkinan kalau menurut perkiraan saya ini besok sudah di hari kelima, besok masih sudah kurang enak karena ya vakumnya nggak maksimal nih kemarin, udaranya kurang tersedot nih. Saya tinggikan masih tuh berisi udara, harusnya harus benar-benar kepres tanpa udara, nanti akan bertambah awet. Oke pemirsa, kesimpulannya di hari keempat masih enak ya, masih enak. Ini kayak apa ya hari keempat kalau tidak di kulkas? Wah udah berjamur pastinya. Tapi dengan alat vakum 4 hari di luar kulkas, di luar freezer masih layak, masih enak kita makan. Oke, kesimpulannya seperti itu ya, di hari keempat lolos dengan vakum. Pemirsa, kita memasuki hari kelima ya, ini hari kelima. Ternyata di hari kelima ini seperti yang saya sampaikan kemarin, ini karena vakumnya kurang kencang, kurang rapat, udaranya kurang tersedot semua, ini mengakibatkan bandingnya tidak fresh. Ini kayaknya sudah ada jamurnya. Coba saya buka, saya gunting, saya buka dan saya cium aromanya bagaimana. Oke pemirsa, ini kita lihat ya, kita lihat bandingnya sudah ada jamurnya, ini putih-putih, sudah tampak ada jamurnya. Jadi di hari kelima ini tidak saya lanjutkan, tidak saya goreng karena bandingnya sudah ada jamur-jamurnya, ini sudah mulai berjamur. Jadi kesimpulannya pemirsa ya, bandeng presto dengan cara di vakum atau di luar ruangan atau di luar kulkas dan freezer itu kesimpulannya bertahan hingga 4 hari. Jadi sangat cocok untuk Anda semua yang dalam perjalanan keluar kota. Jadi 4 hari itu waktunya sudah lumayan lama ya, karena di luar kulkas bisa tahan 4 hari. Saya rasa 4 hari untuk menempuh perjalanan udah sampai Sumatera, sampai mana itu udah cukup lah. Oke ya pemirsa, sudah jelas, sudah paham dengan cara di vakum makanan atau yang saya uji coba ini, bandeng presto ini bertahan hingga 4 hari. Untuk kelima hari tidak saya lanjutkan karena bandengnya sudah ada jamurnya. Meskipun saya cium aromanya masih belum bau sih, cuma sudah menunjukkan jamur, jadi ini tidak lolos.
5 hari tidak lolos ya. Jadi 4 hari aman untuk perjalanan. Oke pemirsa, sudah cukup jelas dan paham semua dengan yang saya informasikan, yang saya uji coba, saya bagi informasinya ke Anda semua ya. Untuk cara di vakum hanya bisa bertahan dalam waktu 4 hari saja. Saya menyatakan aman ya dalam perjalanan 4 hari, maka saya akan buktikan. Ini saya akan kirim ke Bali. Ini saudara saya ada di Bali, teman saya, sedulur saya, sahabatku yang paling akrab sekali. Ini mau saya testimoni, saya kirim ke Bali ini. Apakah nanti sampai Bali masih benar-benar enak? Ayo kita ikuti. Dapat kiriman Bandeng Presto dari saudara lanangku Mulyadi dari Jogja. Ini sebagai uji coba seberapa tahan bandeng Presto itu dalam pengiriman. Ini tertera tanggal 1 Maret 2020, jamnya jam 1 waktu Jogja, Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat, sampai sini jam 13 lebih 2 jam alias jam 3 sore. Saya buka tutupnya, nanti kita lihat kondisi barangnya kayak apa. Ya, ini sebagai referensi buat sedulur lanangku Mulyadi. Sebagai pembuktian ketahanan dari proses pengiriman bandeng mentah dari Jogja menuju ke Bali. Oh, bentar. Ini saking pinternya ngelakbannya saya jadi bingung buka-bukanya. Oh. Iya. Aduh. Dengan sedikit paksaan. Ya, Bapak. Di sini bisa dilihat. Bandeng Presto asli, oleh-oleh Bandeng Presto 76 asli Juwana, bersih, duri, empuk dan lunak, no pengawet alias tidak pakai pengawet, tinggal goreng. Diproduksi oleh Chef Mulyadi, teman akrabku dari kecil ini, dari SMP, SMA, masuk SMK dulu. Menerima pesanan. Ini nomor tertera di bukusnya 089671547771. Kita lihat kondisi barangnya. Dari luar nyaris tidak berbau sama sekali, artinya pengepakannya sempurna dan tidak bocor. Ciri tidak bocor itu tidak ada sedikit pun kuah sambal yang meluber keluar. Ini seperti lihat. Kita cek satu persatu. Masih bagus juga. Oh, jangan jatuh. Ini bersih sekali dan nampak sangat rapi dan fresh. Terbukti dari barangnya yang masih terjaga dengan sangat bagus dan tidak ada sedikit pun sambal yang melebar keluar. Ini Mas Mulyadi, terima kasih sudah saya terima dan ini sebagai pembuktiannya sampean. Semoga bisa mensupport usaha sampean di masa depan. Tetap semangat mencari rezeki demi anak dan istri. Taya. Buat pemirsa yang baru saja menemukan channel ini, mari kita berteman dan bersilaturahmi dengan cara mensubscribe agar channel ini semakin bersemangat dan semakin berkembang untuk membagikan berbagai macam aneka resep dan tips-tips yang menarik buat kalian semua. Oke pemirsa, setelah menonton video saya sampai selesai,
Sudah paham dan sudah jelas semua bagaimana cara kita menvakum, bagaimana cara kita memilih jenis vakum? Kalau belum, tolong di komen atau ditanyakan. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman Anda atau sahabat-sahabat Anda, mungkin akan sangat bermanfaat untuk mereka semua. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.